Dewa Obat Terkuat, Bab 377. Peringatan kecil ini sepertinya belum cukup. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada penduduk Tianhai dan memberitahu mereka bahwa di Shanghai, mereka telah memprovokasi orang-orang yang tidak dapat mereka provokasi. Ada harga yang harus dibayar. Dia berbalik dan pergi, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke lautan manusia. Di dalam studio, Zhang Ruoming dan yang lainnya tidak pergi. Mereka menyalakan lampu darurat dan berlatih terlebih dahulu tanpa membuang waktu. Lin Yi berdiri di sana dan memperhatikan sebentar, lalu pergi. Ketika dia melihat status pekerjaan Zhang Ruoming dan keseriusan karyawan Ye, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat untuk mendekati Zhang Ruoming dalam masalah ini. Dia tidak perlu khawatir tentang urusan pekerjaan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari tahu pembuat onar di balik layar. Selama syuting bisa berjalan normal, pria di belakang layar pasti akan datang lagi. Dia harus menggali lubang untuk menangkap cucu ini. Sekarang sudah lewat jam 9. Xiao Dao dan yang lainnya tiba. Mereka bangun pagi-pagi, mengambil penerbangan paling awal, tiba di Shanghai, dan bergegas ke studio dengan semangat tinggi. Ya, kenapa kamu tidak menyalakan lampunya? Itu menciptakan suasana. Xiao Dao masuk, mengira itu adalah lampu yang diaktifkan dengan suara, dan berteriak keras, tetapi tidak ada lampu yang menyala. Dia segera mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk melambai, meminta saudara di belakangnya untuk memperlambat. Masalah terjadi. Seseorang bertanya. Xiao Dao dan yang lainnya sangat waspada, dan mereka segera merasakan ada yang tidak beres. Siapa? Tiba-tiba, ada sesosok tubuh di depannya. Seseorang berteriak dan dia hendak bergegas. Dia menghentikannya dengan pisau. Itu Tuan Lin. Dia masih bisa mengenali Lin Yi. Belum lagi, aura semacam itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Semua orang segera berdiri tegak dan berteriak serempak, Tuan Lin. Lin Yi lah yang keluar dari koridor. Dia melirik Xiao Dao dan yang lainnya, tapi tidak membiarkan mereka pergi ke tempat terang. Kamu datang tepat pada waktunya. Lin Yi berkata, ada seekor tikus di sini. Saya ingin Anda menangkapnya. Mouse. Xiao Dao mengerutkan kening. Meskipun dia sakit jiwa, dia masih tahu bahwa tikus yang disebutkan Lin jelas bukan tikus sungguhan. Sepertinya terjadi sesuatu di sini, seseorang benar-benar membuat masalah. Dia mengerti bahwa jika Lin Yi melakukannya sendiri, dia masih bisa menyelesaikan masalah, bahkan lebih cepat dan akurat, tetapi Lin Yi memberi mereka kesempatan ini. Saya mengerti, jangan khawatir, Tuan Lin, kami pasti akan menangkapnya. Setelah Xiao Dao selesai berbicara, dia memberi isyarat, dan beberapa orang di belakangnya segera masuk ke dalam kegelapan. Mereka sangat familiar dengan pelatihan di lingkungan seperti ini, ya, menarik. Lin Yi mengabaikan mereka dan berjalan keluar koridor dan keluar. Dia berdiri di depan pintu, mengamati lalu lintas yang sibuk dan mengamati lingkungan sekitar. Dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasi di sini secara diam-diam, menunggunya pergi. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya, dan dia segera berbalik dan pergi. Seperti yang dipikirkan Lin Yi, di kafe tak jauh dari situ, memang ada seseorang yang menatap posisi Lin Yi berdiri melalui kaca. Melihat Lin Yi pergi, dia tidak langsung bangun, tapi terus mengamati. Sampai dia yakin Lin Yi memang sudah pergi, dia bangkit dan pergi ke toilet. Dia mengeluarkan pakaian profesional tukang listrik dari tas yang dibawanya dan segera menggantinya. Ketika dia keluar dari kedai kopi, dia menjelma menjadi tukang listrik yang sedang memperbaiki ruang distribusi listrik di studio. Dia menyeberang jalan dan melihat truk perkakas yang mengangkut peralatan pemeliharaan diparkir di depan pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menundukkan kepalanya dan melangkah maju untuk membantu. Di ruang distribusi listrik, beberapa pekerja terampil telah membersihkan bagian yang rusak dan menentukan rencana perbaikan. Kesampingkan hos ketiga untuk saat ini. Kami akan memperbaiki hos pertama dan kedua dan memulihkan listrik terlebih dahulu. Oke, ayo kita lakukan. Beberapa orang mulai memperbaikinya. Pria itu berbaur di antara beberapa orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat mereka tidak memperhatikannya, dia diam-diam mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia berjalan melewati koridor dan sampai ke ruang penyimpanan. Tidak ada yang datang ke ruang penyimpanan saat ini. Saat dia datang untuk menghancurkan ruang distribusi listrik terakhir kali, dia sudah membawa 1 barel bensin. Itu ada di dapur. Pria itu membuka pintu ruang penyimpanan, dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada siapa-siapa, dan segera masuk, bersiap mengeluarkan bensin dan memberikannya ke studio, yang akan cukup untuk menghancurkan kobaran api di sini. Tapi begitu dia masuk, pintu ruang penyimpanan tiba-tiba tertutup. Ledakan. Dengan suara yang tajam, ekspresi pria itu berubah, tiba-tiba dia menoleh, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik pintu, namun pintu ruang penyimpanan tertutup rapat, diklik, bahkan dikunci. Dia diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk.
Tiba-tiba tercium bau bensin yang menyengat di udara, dan wajah pria itu menjadi semakin jelek. Dia melihat ke bawah dan melihat seseorang menuangkan bensin melalui celah pintu. Buka pintunya, jantungnya hampir berdetak kencang. Dia tidak peduli dengan hal lain dan buru-buru berteriak, buka pintunya. Buka pintunya. Begitu bensin ini dinyalakan, dia akan langsung dilalap api di ruang penyimpanan tertutup ini dan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari 1 menit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria itu mendobrak pintu dengan keras dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar, namun kualitas pintu pengamannya lumayan, belum lagi orang di luar tidak ingin dia keluar sama sekali. Bensin masuk sedikit demi sedikit melalui celah pintu, dan lelaki itu hampir menangis. Dia menginjak bensin, kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah. Dia mendengar suara samar di luar. Nyalakan api dan bakar tikus di dalamnya. Di luar tidak akan terbakar, kan? Tidak, ini pintu kebakaran. Dinding di dalamnya semuanya tahan api, dan tidak ada yang penting. Kalau terbakar, maka akan terbakar. Kalau begitu bakar saja. Di mana pemantik apiku? Carilah. Pria itu akan pingsan. Dia berjuang untuk berdiri, menggedor pintu dengan putus asa, dan berteriak, jangan nyalakan apinya. Jangan nyalakan apinya. Hentikan, hentikan. Suaranya serak karena berteriak, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan kulit kepalanya terasa mati rasa saat memikirkan api yang akan meledak. Kaki seluruh orang ketakutan. Setelah beberapa saat, tidak ada nyala api, namun jantung pria itu masih berdebar kencang. Dia melihat ke celah pintu, bibirnya bergetar, takut api tiba-tiba keluar bersama bensin dari celah pintu dan langsung menelannya. Waktu berlalu menit demi detik, dan ketakutan ini membuatnya semakin menderita. Dia tidak tahu kapan api akan menyala, dan dia tidak tahu kapan dia akan ditelan dalam sekejap, menjadi orang hidup, dan dibakar hidup-hidup. Klik, tiba-tiba, pintu terbuka. Hati pria itu kaget. Mereka tidak berani menyalakan api. Mereka tidak berani menyalakan api. Tepat ketika pria itu merasa lega dan siap untuk bergegas keluar, seberkas cahaya muncul di depan matanya. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Hei, itu manusia, bukan tikus. Kenapa baunya seperti bensin? Jangan dinyalakan. Ada pemadaman listrik. Kalau saya tidak menyalakan kunci kontak, di mana saya bisa melihatnya? Xiao Dao dengan sengaja mengulurkan korek api di tangannya kepada pria itu, biarkan aku melihat wajahmu. Bab 378. Wajah pria itu penuh ketakutan. Ketika dia melihat kumpulan api, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur, tetapi kakinya terpeleset dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia tersulut api itu, dia akan terbakar hidup-hidup. Penggalan, Xiao Dao melihat wajah itu dengan jelas, meniup korek api, lalu langsung menyeret pria itu keluar dengan satu tangan. Menurutmu tikus sebesar itu adalah manusia? Bagaimana orang bisa begitu kejam? Sebelum pria itu dapat berbicara, Xiao Dao mengangkat tangannya dan meninju pria itu, menjatuhkannya ke tanah. Membawa pergi. Mereka sudah memeriksa apakah ada bensin di ruang penyimpanan. Mereka menduga ada yang menyimpannya terlebih dahulu dan akan membakarnya lagi. Xiao Dao dan beberapa orang lainnya membawa pria itu ke koridor dan mengikatnya erat-erat dengan tali. Bentak, tamparan keras membangunkan pria itu. Membangun. Xiao Dao berkata tanpa sopan santun, siapa yang memintamu datang? Pria itu mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap pisaunya dengan tajam. Mereka tidak berani membakar diri sampai mati, jadi apalagi yang harus mereka takuti? Bentak, Xiao Dao menamparnya lagi, dia punya banyak kesabaran. Kau tahu, aku paling menyukai ketangguhanmu. Dia menepuk wajah pria itu dan berkata, akan menarik untuk menghancurkan tulang keras itu sedikit demi sedikit. Setelah mengatakan itu, mata Xiao Dao menjadi dingin. Petugas lapangan yang kamu perankan masih diselamatkan. Tahukah kamu kalau aku menghisap rokok yang dia berikan padaku? Begitu dia selesai berbicara, pisau itu meninjunya lagi, pukulan demi pukulan, tanpa ampun, sampai pria itu tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak dengan sedih. Tidak lama kemudian, pria itu menyerah, mulut dan hidungnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ya, itu saudara ketiga. Saudara ketiga memintaku untuk datang. Saudara ketiga, Xiao Dao mengerutkan kening, saudara ketiga yang mana, ceritakan dengan jelas. Saat ini, Ning Yuanji baru saja mengganti pakaiannya. Mobilnya sudah siap, Tuan Ning, saatnya berangkat. Malam ini adalah pemakaman Ning Xuan, dan banyak nama besar di lingkaran bawah tanah Shanghai akan datang. Ning Yuanji tahu bahwa malam ini adalah hari dia harus dikenali oleh mereka. Dia mengangguk, mengenakan setelan hitam polos, memberikan sedikit rasa dingin pada seluruh tubuhnya. Aula berkabung terletak di istana di pinggiran keluarga Ning. Menurut Ning Yuanji, Ning Xuan meninggal di sini, dan jiwanya masih di sini, jadi wajar jika dia menempatkan ruang duka di sini.
Di kedua sisi ada anak buahnya, semuanya berjas hitam, dengan bunga putih di dada, dan potongan kain di lengan. Kontras antara hitam dan putih membuat suasana agak membosankan. Ning Yuanji berdiri di sana, tanpa ekspresi, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tuan Xiao ada di sini. Ada panggilan masuk, dan seorang pria parubaya masuk dari luar. Dia tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Dia berjalan langsung ke aula berkabung, mengambil sebatang dupa, dan memberi penghormatan kepada Ning Xuan. Tuan Ning, Xiao yang sepertinya curiga dengan kematian Ning Xuan, ada berada di samping dan berkata dengan suara rendah. Ning Yuanji tidak berkata apa-apa, melihat Xiao yang selesai mempersembahkan dupa kepada Ning Xuan, lalu berbalik dan berjalan ke arahnya. Dia segera membungkuk sebagai balasannya. Kakak tertuamu sudah meninggal, kenapa kamu tidak membalaskan dendamnya? Xiao yang mendengus dingin dan berkata dengan sinis, haruskah aku memanggilmu Tuan Xiao Ning sekarang, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Ning saja? Nada ini penuh dengan yin dan yang, dan dia jelas meragukan bahwa kematian Ning Xuan disebabkan oleh Ning Yuanji. Ning Yuanji tidak memiliki ekspresi. Tuan Xiao bisa berteriak apapun yang dia mau. Saya sangat bersyukur Anda datang untuk memberi penghormatan kepada kakak tertua saya, tapi saya tidak perlu Tuan Xiao mengkhawatirkan urusan keluarga-keluarga Ning untuk saat ini. Dia tidak sopan sama sekali. Xiao yang berteman dengan Ning Xuan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengus, Xiao yang maju selangkah, wajahnya hampir menyentuh Ning Yuanji, dan tiba-tiba menamparkan wajah Ning Yuanji dengan keras. Ahda dan AR di belakangnya hendak mengambil tindakan. Ning Yuanji mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka dan memandang Xiao yang sambil setengah tersenyum. Tuan Xiao, tamparan ini tidak ringan. Tidak apa-apa jika aku memukulmu. Xiao yang berteriak sambil melihat sekeliling, sama sekali tidak memperhatikan Ada dan yang lainnya. Orang-orang melakukannya, Tuhan memperhatikan, jangan berpikir tidak ada yang tahu tentang hal-hal yang kamu lakukan. Biar ku beritahu, lingkaran bawah tanah Shanghai memiliki aturannya sendiri. Kamu bisa menjadi kejam dan serakah, tapi kamu bahkan tidak boleh kekurangan loyalitas dasar. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Ning Yuanji, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia membawa orang-orang itu dan langsung pergi. Ning Yuanji tersenyum sedikit aneh, memamerkan giginya untuk menghilangkan rasa sakit akibat tamparan itu, dan menatap lurus ke punggung Xiao Yang. Tuan Ning, dia, ada marah dan ingin langsung menghentikan Xiao Yang hari ini dan berhenti pergi. Ning Yuanji menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tentu saja mereka tidak akan mengakui kenaikan kekuasaanku dengan mudah. Dengan banyaknya harta yang dimiliki keluarga Ning, apakah menurutmu mereka tidak akan cemburu? Mereka berbicara banyak tentang kesetiaan, tetapi setiap orang di lingkaran bawah tanah yang bukan orang yang kejam dan baik hati telah lama meninggal. Dia tidak terburu-buru, tidak sama sekali. Apa yang menjadi miliknya cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Pemakaman Ning Xuan telah selesai dan semua formalitas telah selesai. Ning Yuanji kembali ke kamar dan melemparkan korsa seputih dan potongan kain langsung ke tempat sampah. Apakah semua barang lama itu sudah dibersihkan? Dia mendongak dan bertanya, semuanya sudah dibersihkan. Ahda mengangguk, tidak ada gunanya perjuangan mati-matian mereka. Ning Yuanji mengangguk. Sekarang, saya memiliki keputusan akhir di keluarga Ning, dan tidak ada yang berani menolak. Setelah masalah di rumah terselesaikan, langkah selanjutnya adalah di luar. Dia ingat tamparan yang dia terima dari Xiao yang keras dan jelas di depan banyak orang. Adapun balas dendam untuk Ning Xuan, itu hanya gimmick yang membuatnya bisa naik ke puncak, apalagi terburu-buru. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Dia segera memesan. Ya, Ahda berteriak, berbalik dan pergi. Ning Yuanji duduk di sana, ambisinya melonjak. Dia menginginkan terlalu banyak hal, tidak hanya semua yang dimiliki Ning Xuan, tetapi juga seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Pada saat yang sama, Xiao Yang, yang menamparkan Ning Yuanji dan pergi, sedang duduk di dalam mobil, bersiap untuk kembali ke perusahaannya. Tuan Xiao, kami mengetahui bahwa selain orang-orang dari Tianhai, orang-orang yang memasuki villa hari itu juga adalah keluarga Chen. Keluarga Chen yang mana? Keluarga Chen lah yang terlibat dalam industri hiburan. Oh, kami menginvestasikan sejumlah uang untuk membuat film sebelumnya, dan itu diproduksi oleh keluarga Chen. Ketika berbicara tentang menginvestasikan uang di film, Xiao yang tiba-tiba teringat bahwa uang mereka terkadang perlu melalui beberapa cara sebelum bisa sampai ke tangan mereka dengan bersih. Mengapa ini berhubungan dengan keluarga Chen? Xiao yang mengerutkan kening, tidak heran seseorang datang kepadaku untuk menjadi perantara sebelumnya, mengatakan bahwa keluarga Chen telah menyinggung Ning Xuan. Dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka tidak lama kemudian, sesuatu terjadi pada Ning Xuan dan dia meninggal begitu cepat. Tentu saja dia tidak akan mengira bahwa seseorang dari keluarga Chen yang melakukannya.
Meskipun keluarga Chen cukup mampu di industri hiburan, dari sudut pandang Shanghai secara keseluruhan, itu bukan apa-apa. Dia bisa menebak siapa pembunuhnya. Tuan Xiao, apakah Anda ingin mengurus masalah ini? Bawahan itu bertanya. Apa yang aku pedulikan? Xiao yang mencibir, orang yang bekerja di lingkaran bawah tanah pasti memiliki kesadaran kematian. Jangan berpikir bahwa kamu bisa duduk santai setelah menjadi bos besar. Biar ku beritahu, menjadi bos besar bahkan lebih berbahaya. Ning Yuanji ini berkuasa dengan reputasi yang tidak dapat dibenarkan. Dia seharusnya tidak bisa mengendalikan segala sesuatu di keluarga Ning. Apakah Anda mengerti maksud saya? Bersambung,